Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Walaupun belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa belajar bersama kembali. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa. Mau belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Nah, anak-anak, puasa Ramadan ini kita mempunyai 6 pokok pembahasan. Yang pertama itu pengertian puasa, yang kedua macam-macam puasa, yang ketiga syarat dan rukun puasa, yang keempat itu sunnah puasa, yang kelima itu hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang terakhir yang keenam itu orang yang tidak boleh puasa dan cara mengqadanya. Jadi anak-anak, kita lanjut yuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu pengertian puasa. Puasa menurut bahasa Arab yaitu as-shaum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilahnya menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, dan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya kita pembahasan yang kedua itu macam-macam puasa. Pertama itu puasa wajib. Puasa wajib itu sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, yang ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya itu seperti puasa Ramadan dan puasa Nazar. Yang kedua itu puasa sunnah. Sunnah itu apabila kita dikerjakan mendapat pahala, dan jika kita tidak mengerjakan itu tidak mendapat dosa. Selanjutnya yang ketiga itu puasa makruh. Puasa makruh itu jika dilakukan tidak akan mendapat dosa, terus jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Contohnya itu kalian lagi puasa Ramadan nih. Nah, itu anak-anak tidurnya terlalu lama, maka puasanya itu disebut makruh. Oke, baik anak-anak, di sini kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu syarat dan rukun puasa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan syarat sah puasa terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita harus beragama Islam. Yang kedua itu mumayyiz. Mumayyiz itu dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga itu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Nah, yang keempat itu dikerjakan pada waktu yang dilakukan untuk berpuasa. Anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembahasan rukun puasa ya. Nah, yang pertama itu niat di malam hari. Jadi setelah selesai kalian sholat raweh, kalian itu diwajibkan pasang niat mau puasa di esok hari terlebih dahulu. Sama-sama kita baca doa niatnya ya. Waitu sauma godin an adai faradi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Amin. Oke anak-anak, selanjutnya di sini ada syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, nah yang keempat itu mampu, yang kelima itu mukim. Mukim itu bukan yang disebut musafir atau yang sedang di perjalanan ya. Yang keenam itu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke bagian 4 ya, yaitu sunnah puasa. Yang pertama itu kalian segeralah berbuka bila waktunya telah tiba. Nah, yang kedua itu disunahkan untuk memakan yang manis seperti kurma dan minum air putih. Selanjutnya yang ketiga itu membaca doa berbuka puasa. Sama-sama kita baca doanya ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Karena kita masuk ke bagian kelima, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu makan dan minum. Yang kedua muntah yang disengaja. Yang ketiga keluarnya haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat itu gila.
Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu orang yang boleh tidak puasa dan cara mengkodoknya. Boleh tidak puasa itu contohnya seperti orang yang haid, sedang hamil atau menyusui. Nah, itu cara mengganti atau mengkodok atau menggantinya dengan pada hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Nah, buat orang yang rentan atau lansia atau yang sedang sakit dan gak sanggup untuk puasa, itu cara mengkodok atau menggantinya membayar fidyah dengan fakir miskin atau orang yang kurang mampu sebanyak 3/4 liter beras. Nah, pembelajaran pagi ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kalian semoga dapat bermanfaat. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, hendaknya kita membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.